Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Junaidi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan segenap mahasiswa dan mahasiswi yang telah menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester 4 hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Langsung saja saya, Azmi Himmana Ilfi, selaku mahasiswi STAI Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 4, akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Konsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Ilmu pengetahuan adalah kebutuhan mutlak manusia sebagai bekal yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kemanusiaan. Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk menjangkau kehidupan dunia. Oleh karena itu, pengetahuan sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Filsafat adalah studi tentang esensi dari segala sesuatu. Agama adalah suatu kepercayaan kepada Sang Pencipta dan ketaatan mutlak terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan dunia. Nah, filsafat dan agama adalah hal yang berbeda dan sering terjadi kontroversi di antara keduanya, sehingga kenyataannya keduanya saling mempengaruhi. Masuk akal bagi manusia untuk memahami 100% dengan benar digunakan dalam filsafat. Pengertian ilmu. Etimologi adalah cabang linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Etimologi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda, yaitu etimologi, yang berakar dari bahasa Yunani etimos dan logos. Selain itu, istilah ilmu merupakan suatu perkataan yang bermakna jamak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menunjuk pada segenap pengetahuan ilmiah. Yang kedua ialah pengertian ilmu yang menunjuk pada salah satu bidang ilmiah tertentu. Nah, yang nomor 3 ialah sains. Apa itu sains? Sains adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru yang berupa produk ilmiah dan sikap ilmiah melalui suatu kegiatan yang disebut proses ilmiah. Istilah sains sering diartikan sebagai ilmu khusus yang menunjuk kepada ilmu-ilmu kealaman sebagai pengetahuan sistematis mengenai dunia fisik atau material. Terminologi inilah yang sering menyesatkan, bahkan adanya diskriminasikan yang cukup meminggirkan ilmu-ilmu sosial maupun humaniora dari ilmu-ilmu kealaman. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika ada istilah sains dari ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. Yang dimaksud dengan sains di sini hanyalah terbatas pada ilmu-ilmu kealaman tanpa kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Batasan ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan pemahaman yang senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, di masa sekarang, dan di kemudian hari.
serta suatu kemampuan yang mengikat untuk menyesuaikan dirinya dan mengubah lingkungan serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Sementara itu, ilmu dan perspektif filsafat ilmu pendidikan Islam adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Masalah yang sering dipertanyakan adalah apakah Al-Quran tidak bertentangan dengan akal, dan lebih khususnya apakah Al-Quran tidak bertentangan dengan masalah filsafat. Hari ini dapat dibuktikan dengan memaparkan pokok syarat ilmiah, antara lain suatu dikatakan ilmiah harus memiliki objek tertentu, bersisten dan universal. Dengan demikian, Al-Quran sebagai petunjuk telah memenuhi apa yang dimaksud metode Al-Quran memberikan arah dan tujuan bagi manusia. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Sumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai asal. Dengan demikian, sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Jika membicarakan masalah asal, maka pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak dibedakan, karena dalam sumber pengetahuan terdapat ilmu. Sumber pengetahuan dalam kajian filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia memiliki sumber. Apa saja sumber-sumbernya? Yakni yang pertama, rasio, yang kedua empiris, yang ketiga intuisi. Rasio merupakan pengetahuan yang bersumber dari penalaran manusia. Pada sumber pengetahuan ini diketahui bahwa pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia. Yang kedua ialah empiris. Empiris merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman yang dialami manusia. Sumber pengetahuan ini dirumuskan berdasarkan kegiatan manusia yang suka mengamati gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga ialah intuisi. Intuisi merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu dan dapat didapat secara tiba-tiba. Saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu atau sains atau ilmu pengetahuan adalah bagian dari pengetahuan manusia. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Pengetahuan manusia terbagi menjadi 3, yaitu sains, filsafat, dan mistik. Sains atau ilmu harus bersifat logis, masuk akal, dan empiris. Dapat dibuktikan oleh panca indera. Jika hanya dengan logis dan tanpa empiris, maka hal tersebut adalah filsafat. Jika ada sesuatu yang hanya empiris namun tidak logis, maka itu adalah pengetahuan yang tahyul. Dengan demikian, sesuatu dapat dikatakan layak untuk disebut suatu ilmu adalah hal yang logis dan empiris. Ilmu pendidikan Islam berisi teori-teori pendidikan berdasarkan Islam. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah kumpulan teori pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan akal pemikiran yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka teori dalam ilmu pendidikan Islam harus disertai dengan ketiga hal tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan serta penutur kataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.